Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sir. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Sir. Baik, alhamdulillah ya. Oke. Nah, langsung saja izinkan saya untuk screen share media presentasi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, apakah bisa melihat dengan jelas slide PowerPoint-nya? Bisa, Sir. Oke, bagus Bisa, baik. Sir. Ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, untuk pertemuan kelima ini kita akan masuk ke bab baru mengenai sistem ekskresi pada manusia atau sistem pengeluaran pada manusia ya. Nah, jadi untuk materinya adalah struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, tentunya kalian harus mengetahui dulu apa tujuan kita belajar tentang struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada organ ekskresi manusia, dan siswa mampu mengaitkan atau menghubungkan struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia dengan bioproses yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama tentang struktur organ ekskresi, kemudian fungsinya, resume atau kesimpulan dari materi kita, dan terakhir adalah penugasan mandiri. Oke. Nah, sebelumnya kamu bisa melihat peta konsepnya atau konsep mappingnya. Di sini jelas ya, untuk pertemuan kelima kita akan fokus kepada struktur dan fungsi sistem ekskresi yang membahas tentang organ apa saja yang terlibat pada sistem ekskresi, yaitu ada organ kulit, ya, paru-paru atau pulmo, hati atau hepar, dan ginjal atau ren. Oke. Nah, proses metabolisme pada tubuh meliputi terjadinya pemasukan zat-zat ke dalam tubuh manusia yang akan diproses tubuh dengan berbagai reaksi biokimia yang pada akhirnya akan menghasilkan zat-zat yang berguna serta energi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisme. Nah, selain zat-zat yang tadi yang berguna, juga dihasilkan zat-zat sisa yang tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh. Zat sisa tersebut dari hasil proses pencernaan disebut dengan feses atau tinja. Nah, proses pengeluaran tersebut dinamakan defekasi. Jadi ada proses defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa berupa feses atau tinja, ya. Nah, akan tetapi zat-zat yang mengalami metabolisme dalam tubuh akan dikeluarkan melalui organ-organ pengeluaran yang disebut dengan organ ekskresi. Nah, kemudian substansi sisa-sisa metabolisme harus segera dikeluarkan dari tubuh. Jika tidak, maka zat tersebut akan menjadi racun atau akan meracuni sel-sel atau jaringan dan dapat menghambat proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, setiap harinya 8 liter darah melewati ginjal untuk diproses menjadi urin. Antara 20 sampai 25 kali darah melewati ginjal setiap harinya. Sehingga ginjal kanan dan kiri masing-masing menyaring atau memfiltrasi sekitar 180 liter darah setiap 24 jam atau setiap harinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi mengenai sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ dan fungsi pada sistem ekskresi. Nah, peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga atau setelah berjalan di bawah terik matahari? Nah, setelah kalian olahraga atau mengerjakan aktivitas sehari-hari, tentunya kita akan merasa haus atau mengalami dehidrasi. Nah, hal itu disebabkan oleh tubuh telah kehilangan cairan atau disebut dengan keringat. Nah, keringat merupakan sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia, jadi harus dibuang atau dikeluarkan. Nah, tentunya manusia memiliki beberapa organ atau alat ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.
organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya seperti mengeluarkan sisa metabolisme, mengatur homeostasis tubuh, serta mengatur pH cairan tubuh. Nah, apa sajakah yang termasuk ke dalam organ ekskresi pada manusia? Nah, perhatikan gambar di slide ini. Di sini ada 4 ya, jelas ada 4 organ ekskresi utama yang terlibat di dalam sistem ekskresi, yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Jadi ada derma, ada pulmo, ada ren, dan hepar. Ya, bisa dilihat dia posisinya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu alat atau organ ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah kulit ya. Nah, kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Nah, keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama NaCl atau natrium klorida atau garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Nah, kulit atau integumen terdiri dari 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis. Jadi pada kulit ini terdapat 2 bagian yang paling penting ya, yang sangat penting, yaitu bagian permukaan atau epidermis, itu di bagian atas ya. Yang kedua adalah epidermis, yang kedua adalah dermis atau bagian dalam kulit. Nah, kita bahas satu persatu tentang epidermis dulu ya. Nah, epidermis merupakan lapisan terluar kulit tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah menggantikan sel-sel yang hilang. Kemudian ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Jadi semakin tebal epidermis, maka semakin tebal kulit seseorang. Nah, kulit yang tebal misalnya pada telapak tangan, ujung jari memiliki 5 lapis epidermis, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Kulit yang tipis seperti yang melapisi tubuh tidak memiliki stratum lucidum. Nah, sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan granulosum itu merupakan sel-sel hidup karena mendapat nutrien atau zat makanan dari kapiler di jaringan ikat, atau dalam hal ini adalah dermis. Nah, sebaliknya, sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum itu merupakan sel-sel kulit mati karena tidak mencapai lapisan ini. Jadi ada sel-sel kulit mati, ada sel-sel kulit hidup ya. Nah, kemudian untuk yang dermis, dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung-ujung saraf. Selain itu, terdapat pula kelenjar keringat serta kelenjar minyak yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi untuk meminyaki rambut atau membuat rambut menjadi lebih lembab ya. Nah, kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Berarti dia dari luar masuk ke bagian dalam kulit. Pangkal kelenjarnya menggulung dan dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut-serabut saraf simpatik. Nah, simpatik merupakan saraf yang bekerja lebih cepat ya dibandingkan dengan saraf parasimpatik atau parasimpatetik. Nah, dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan yang terdiri dari air dan 1% adalah larutan garam atau NaCl beserta urea. Cairan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran keringat ke permukaan kulit. Nah, proses pengeluaran keringat diatur oleh pusat pengatur suhu di dalam otak, yaitu bagian hipotalamus atau kelenjar hipotalamus ya. Nah, hipotalamus merupakan suatu kelenjar yang menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jadi ada suatu enzim yang bernama bradikinin itu terletak di bagian hipotalamus, berfungsi dalam memberikan pengaruh terhadap kegiatan kelenjar keringat. Nah, jika pusat pengatur suhu mendapat rangsangan atau stimulus, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatik atau simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler-kapiler darah, lalu mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat.
Nah, keringat tersebut menguap atau berevaporasi dan menyerap panas sehingga suhu tubuh kembali normal. Oke, itu sekilas tentang kulit. Ada dua bagian, yaitu epidermis bagian luar kulit serta dermis atau bagian dalam kulit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ kedua, yaitu paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru merupakan suatu organ yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses respirasi. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Pada prinsipnya, CO2 diangkut dengan dua cara, yaitu melalui plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai atau proses yang kompleks. Nah, pertukaran gas terjadi di alveolus. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar paru-paru yang ada di sebelah kiri kamu. Nah, di situ ada organnya ya, seperti bagian trakea, bronkus, bronkiolus serta alveolus. Kemudian tepat di bagian alveolus itu terdapat pertukaran gas secara difusi ya. Nah, jadi pada paru-paru pertukaran gas terjadi di daerah alveoli atau alveolus, merupakan kantung-kantung udara yang menggugus di ujung bronkiolus paling kecil. Dia di bagian sini ya. Nah, di sini dia, di bagian bronkiolus paling kecil. Paru-paru manusia mengandung jutaan alveoli yang secara bersamaan memiliki area permukaan sekitar 100 meter persegi, 50 kali lebih luas daripada kulit. Nah, oksigen di udara yang memasuki alveoli terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam dan berdifusi dengan cepat melintasi bagian epitelium atau bagian epitel ke dalam jaringan kapiler yang mengelilingi setiap alveoli. Nah, CO2 atau karbon dioksida tadi berdifusi dalam arah yang berlawanan dari kapiler melintasi epitelium alveoli menuju ke dalam rongga udara. Nah, itu sekilas tentang pertukaran gas yang terjadi di bagian alveoli ya, tepatnya di bagian paru-paru tadi. Nah, yang ketiga adalah hati atau hepar. Nah, hati merupakan salah satu organ ekskresi yang berperan penting untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun atau toksin. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi atau dapat menetralisir racun atau toksin. Hati mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Empedu merupakan cairan hijau kebiruan berasa pahit dengan pH sekitar 7 sampai 7,6, itu lebih cenderung ini ya, netral ya. Netral kan? 7 sampai 7,6 atau lebih mengarah netral ke basa dia. Mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen yang disebut dengan bilirubin dan biliverdin. Ingat ya, jadi ada suatu pigmen atau zat warna pada empedu yang disebut oleh bilirubin dan biliverdin. Nah, empedu berasal dari perombakan sel darah merah atau eritrosit yang telah tua dan rusak yang ada dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut dengan sel histiosit. Ya, jadi histiosit merupakan sel-sel hati yang bertugas dalam merombak eritrosit atau sel darah merah. Sel tersebut akan menguraikan hemoglobin menjadi senyawa hemin, zat besi atau Fe atau ferum, dan globulin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globulin digunakan lagi untuk proses metabolisme protein dan untuk membentuk hemoglobin baru. Senyawa hemin yang ada di hati diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selanjutnya, zat warna atau pigmen tersebut dikirim atau ditransmisikan ke usus 12 jari atau duodenum dan dioksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin berwarna kuning coklat yang berperan memberi warna pada feses atau tinja dan urin atau air kencing. Nah, sehingga kalau
air kencing atau feses kita berwarna kuning atau coklat itu sebetulnya akibat dari zat pigmen urobilin. Oke. Nah, organ terakhir adalah ginjal atau ren ya. Nah, ginjal berbentuk seperti biji buah kacang merah ya. Berarti dia bentuknya sangat kecil seperti buah kacang merah. Ginjal terletak di kanan kiri tulang belakang, tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal. Ginjal ada 2 buah ya, ada sepasang dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada di sebelah kanan. Nah, ada yang tahu mengapa posisi ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan? Yang tahu Bapak kasih nilai. Ada yang tahu? Ayo, kenapa posisi ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada sebelah kanan? Karena Anda lambung, Sir. salah Rizky Ramadhani ya. Ayo, ada organ apa? Posisi jantung, Sir. Salah, Daeng. Masa jantung? Yang betul adalah organ Liver. ya, kok liver, Uni? Pankreas, Sir. Ya, kok pankreas? Masa nggak tahu sih kenapa ginjal sebelah kiri itu lebih tinggi daripada sebelah kanan? Karena ada organ apa? Organ hati, Sir. Organ hati. Siapa tadi yang menjawab? Rahma, Sir. Rahma, bagus. Jadi ada organ hati. Nah, hati itu dia merupakan organ yang paling banyak mengambil ruang pada dinding perut dan dada, sehingga posisi ginjal kiri itu lebih tinggi atau lebih naik daripada ginjal sebelah kanan ya. Nah, sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantung besar yang disebut dengan kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih ya. Nah, pada akhir kandung kemih terdapat sebuah saluran berotot yang disebut dengan uretra. Jadi ada ureter, ada uretra. Jangan sampai salah membedakan ya, yang mana uretra, yang mana ureter. Nah, uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Urin tersebut akan mengalir keluar dari ginjal ke dalam ureter dan bergerak menuju kandung kemih karena kontraksi dinding ureter. Sehingga kandung kemih dapat mengembang dan memperluas volumenya agar dapat diisi oleh urin. Nah, di sini ada bagian penampang ginjal, di sini ada pelvis renal, ada ureter, dan ada juga medula serta korteks. Nah, struktur penampang ginjal menunjukkan daerah gelap di bagian luar yang disebut dengan korteks. Nah, bisa diperhatikan gambar di sebelah kiri kamu ya. Di sini ada bagian korteks. Nah, korteks ini merupakan struktur penampang ginjal yang berada di bagian luar dan dia berwarna gelap. Oke. Dan daerah berwarna pucat di bagian dalam disebut dengan medula. Jadi kalau korteks itu ada di bagian luar, medula ada di bagian dalam. Dan warna dia lebih pucat. Oke. Nah, setiap ginjal terdiri dari sejumlah besar unit fungsional terluar yang tipis dan mikroskopis yang disebut dengan nefron atau tubulus uriniferus. Nah, bagian tubulus merupakan bagian yang melingkar. Bagian tubulus ini terdiri dari tubulus contortus proximal atau kanal pertama, lengkung Henle yang berbentuk huruf U. Nah, di sini ada lengkung Henle ya, berbentuk seperti huruf U. Kemudian ada tubulus proximal, ada tubulus distal, ada glomerulus, korteks renal, serta bagian medula renal ya. Tadi korteks itu ada di bagian luar, sedangkan medula ada di bagian dalam. Oke, Bapak ulangi. Jadi pada bagian tubulus ini merupakan bagian yang melingkar. Nah, bagian tubulus ini ada 2 macam, yaitu tubulus proximal dan tubulus distal. Nah, tubulus proximal ini dia termasuk bagian saluran yang pertama, ya. Sedangkan pada tubulus distal itu termasuk saluran yang kedua. Oke, tubulus distal yang berleku-leku akan bermuara pada tubulus pengumpul atau kolektifus. Banyak nefron dari tubulus distal yang kemudian bergabung dengan tubulus pengumpul atau kolektifus. Nah, sehingga
Tubulus pengumpul inilah yang mengumpulkan urin dari nefron. Jadi yang mengumpulkan urin itu sebelum dikeluarkan adalah tubulus pengumpul atau kolektifus. Diffus. Oke, bagus. Nah, yang terakhir adalah lengkung Henle atau loop of Henle. Nah, lengkung Henle ini merupakan bagian saluran ginjal atau tubulus yang melengkung pada daerah medula atau di bagian dalam ginjal, serta berhubungan dengan tubulus proksimal dan tubulus distal di daerah korteks. Nah, bagian lengkung Henle ada dua, yaitu lengkung Henle ascendens dan lengkung Henle descendens. Apa itu ascendens? Ada yang tahu? Nah, waktu kita pernah belajar tentang sistem pencernaan itu ada namanya kolon ascendens, ada kolon descendens, ya kan? Ada dua tuh. Nah, sama halnya dengan lengkung Henle, ada yang ascendens, ada yang descendens. Nah, apa bedanya? Lengkung Henle ascendens sama descendens. Coba. Atas bawah, Sir. Bagus. Kalau lengkung Henle ascendens dia naik. Kalau descendens dia turun. Paham ya? Oke, itulah bedanya. Nah, itu merupakan organ atau alat ekskresi pada sistem ekskresi manusia. Jadi ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Oke, semuanya. Nah, resume atau kesimpulan dari materi kita. Yang pertama, jelas ya, sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi dalam tubuh makhluk hidup yang meliputi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kulit atau derma sebagai alat ekskresi mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti Na positif atau ion natrium. Paru-paru atau pulmo sebagai organ ekskresi berperan dalam mengeluarkan CO2 serta H2O yang dihasilkan dari proses respirasi. Hati atau hepar berfungsi untuk memecah beberapa senyawa yang bersifat racun atau dia bersifat detoksifikasi, serta menghasilkan amonia, urea, dan asam urat yang akan diekskresikan ke dalam urin. Ya, yang terakhir, ginjal atau ren berbentuk seperti biji buah kacang merah yang terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh dorsal yang berfungsi dalam pembentukan urin. Oke, nah di sini ada penugasan mandiri atau independent assignment, ada 2 pertanyaan. Ini sebetulnya sudah saya upload ke psikologi, nanti bisa kamu kerjakan di situ ya. Ada evaluasinya juga, 10 soal pilihan berganda, ditambah 2 tugas mandiri. Yang pertama adalah perhatikan gambar struktur organ berikut. Di sini ada gambar ginjal, nomor 1 ya. Nomor 2 itu gambar apa? Kulit, Sir. Bagus, kulit. Nomor 3 itu gambar apa? Pulmo. Pulmo atau paru-paru. Bagus. Nomor 4 itu gambar? Hati atau hepar. Hati atau hepar. Bagus Putri, bagus Daeng. Nah, salah satu proses metabolisme tubuh adalah melakukan proses pengeluaran, yaitu ekskresi. Nah, coba kamu analisis struktur dan fungsi organ ekskresi tersebut yang ada di gambar, serta kamu jelaskan apa hubungan atau korelasi antara organ tersebut dalam proses ekskresi. Oke, nomor 2. Di sini ada gambar apa lagi minum, lagi olahraga sama berkeringat. Nah ya, kulit merupakan salah satu organ ekskresi yang berfungsi dalam mengeluarkan keringat atau sweat. Berdasarkan gambar tersebut, coba kamu analisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi proses pengeluaran keringat. Oke, nah jadi ada 2 tugas, 2 soal bisa kamu kerjakan. Nah, kamu tulis di kertas lembar atau di buku latihan, kemudian kamu foto bukti jawabannya dan dikirimkan ke email. Oke semuanya? Oke, dan jangan lupa kamu kerjakan tugas-tugas dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang keempat. Oke, nah kemudian bagi yang kemarin sudah mengerjakan ujian formatif tapi masih belum tuntas atau remedial, nanti akan Bapak kasih soal-soal remedialnya, akan saya upload ke psikologi ya. Oke, nah sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian? Jelas apa yang Bapak jelaskan? Jelas, Sir.
Jelas ya Daeng? Bagus. Nah, besok hari Jumat kita akan belajar tentang mekanisme atau proses pembentukan urin. Ada 3 ya, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.